Pertama-tama saya mengaturkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian, seluruh anggota Juken yang ada di Kota Semarang. Pada hari ini kita bisa bertemu, berkumpul dalam keadaan sehat walafiat di rumahnya Ibu Herti, Ibu Hajah Suherti Hirlan, ya. Oh, lebih populernya Tengkleng, ya, betul. Dalam rangka pertemuan rutin Juken setiap 2 bulan sekali, yang pada hari ini tanggal 6 November jatuh di Kecamatan Pedurungan, yang mestinya sebetulnya ada di Semarang Tengah, ini diminta untuk Pedurungan. Nanti diganti bulan Januari, barangkali di tengah atau mungkin Semarang Barat. Untuk acara pada pagi hari ini, yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan Mares Juang Kencana, dilanjutkan dengan doa, yang ketiga membacakan hasil musda dari provinsi, yang keempat membahas proker bulan depan, 5 penutup dan 6 penutup. Demikian yang bisa saya aturkan untuk acara pada pagi hari ini. Untuk kata pengantar pembuka sudah saya aturkan. Untuk selanjutnya menyanyikan lagu atau Mares Juang Kencana. Monggo. Dibuka ke ada. Ini kursi dia. Tagnya ada. Bapak Ibu sekalian, monggo berdiri sejenak untuk menyanyikan lagu ini. Nanti kalau dengan duduk keluarnya suaranya enggak keluar, monggo. Kencana, wahana bagi kita untuk berjuang membangun negara. Berabdi pada pertiwi, tak henti terus mengabdi, jiwa ragaku padamu negeri. Bersatu kita bersama, bangsa selalu terbina, saling berbagi dalam berkarya. Bertakwa pada Yang Esa, arif bijaksana, keluarga bahagia sejahtera. Tak pernah henti mengembangkan potensi, teladan bagi masyarakat sejati. Bina keluarga kecil bahagia, menuju anggota sejahtera. Ayo meraih masa depan, mencapai Indonesia bahagia. Perkumpulan Juang Kencana, wahana bagi kita untuk berjuang membangun negara. Berbakti pada pertiwi, tak henti terus mengabdi, jiwa ragaku padamu negeri. Bersatu kita bersama, bangsa selalu terbina, saling berbagi dalam
bijaksana, keluarga bahagia sejahtera. Tak pernah henti mengembangkan potensi, teladan bagi masyarakat sejati. Bina keluarga kecil bahagia menuju anggota sejahtera. Ayo meraih masa depan, mencapai Indonesia bahagia. Bersama perkumpulan juang kencana, Indonesia sejahtera. Bersama perkumpulan juang kencana, Indonesia sejahtera. Keyakinan kita masing-masing, mohon maaf kita enggak ada yang mimpin. Mari kita yang beragama Islam sama-sama membaca Al-Fatihah. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Monggo pinarak lagi. Untuk acara selanjutnya membacakan hasil musda dari provinsi, monggo Ibu Yulia dipersilahkan. Selamat siang dulur-dulurku semua. Nyun sewu buati sugeng enjang setengah siang. Nggih nyun pangapunten. Saya rada manja ini Bu, memanjakan kaki saya nyun sewu. Karena yang kanan ini memang agak majalah, tidak koran lagi Bu. Maklum baru umur 47. Tambah setengah nggih. Nggih, mudah-mudahan kita masih selalu bertemu dalam keadaan sehat seperti ini. Nggih, saya selalu ngaturi Pak Adi ini yang beliau dalamnya cedak kita mosok ora diundang nggih. Dulure sak keringkelan ini 2 bulan sekali Pak Adi kita temu-temu. Dan hari ini memang hari ini memang jatahnya kita jatah per kecamatan ya, atau kelompok kecamatan ya. Hari ini sebetulnya kecamatan Semarang Tengah sama Timur, tapi ini Timur sudah siap, Pedurungan ya sudah siap. Mungkin bulan depan atau 2 bulan ke depan mungkin nanti giliran Tengah dan Timur. Kita bergabung karena nyun sewu kadang bingung, aku ki jatah kerja apa jatah domisili. Karena kan repot nggih. Kalau jatah kerja saya itu juga di Timur, di Barat, di Barat Daya lah, ning kota kan Barat Daya nggih. Tapi rumahnya Gayam Sari. Jadi bingung monggo sak enake wae lah. Mosok wis tuwek ndadak kenengan nggih. Gitu. Wis pengene melu ndi, melu Pedurungan nderek Tengkleng ya ora apa-apa. Aku nderek ya ora apa-apa ya, Mbak. Nggih, soalnya lengganane Pak Dik kuwi lho karo Pak Broto. Kono melu-melu linggihan dhuwur Pak Dik. Nggih ini. Itu sudah janjian kalau sudah ngebel yon yang maknyus gitu nggih. Tapi ndak pernah tahu Pak Mbak Arti nggih. Nggih, ini nyun sewu kita intermuso ndak usah sepaneng Bu. Wis ora wayahe kerja. Wis wayahe santai. Mong putu ya ora sah wis ana duwe Pak duwe Mbok ben timong nggih kala-kala wae nggih untuk hiburan. Jadi saya sendiri pamer putu saya sudah 10.
Nggih. Nggih 10. Saiki tambah 1 momonganku. Iya momonganku wis rada pikun niku. Heeh ya, Kong. Iya. Tambah rewel. Dar jiat, mandi jiat, salin jiat kuwi. Ngungkuli putu. Nggih, ini saya punya momongan 1. Saya ndak ngerasani karena ada piyayine. Itu. Lali lho ketoke wis salin kok. Ya itu. Aku isih wareg lah seperti itu. Jadi saya ya alhamdulillah puji Tuhan saya dikai sing luweh gitu. Jadi kan saya harus ini nggih, cuma permasalahan di kaki wong wis dienggo suwe. Ya didhawuhi Bu Wati keliling terus kayak mben kunjungan aseptor ditarget sisan. Ya saiki sikile kesel gitu. Nggih, dalam sayang suami, nggih. Iya, matur nuwun ki. Mbak Harti ki le ngladeni tek tenanan matur nuwun ki sak anakku, nggih. Nggih. Lho, menyaingi aku, nggih. Nggih, kebetulan kemarin sebulan yang lalu nggih Pak Adi, pas ada musda itu Pak Handi tidak bisa rawuh karena beliau ada di luar Jawa, kerepe ning Palembang sama di Lampung. Karena bisnisnya ini setelah pandemi ini luar biasa dengan bisnis umroh. Jadi yang mau umroh rak sado-ado ngebel Pak Hamdi kayak mesti diskone oke. Nggih, ini. Nah, kemudian semuanya dipasrahkan pada saya. Sehingga saya datang ke sana ke musda ya rodok lingak-linguk untung ada Pak Adi nih. Nggih, yang membantu memfasilitasi saya untuk bisa ikut dan apa yang harus kami persiapkan karena waktu datang saya juga nol, ora disangoni Pak Hamdi apa-apa, pokoknya gacoke wani gitu nggih. Sehingga saya datang, kemudian di sana ternyata untuk kepengurusan komisariat BKKBN itu juga pas ada pergantian, termasuk Pak Adi ini ketuanya. Komisariat ki apa? Komisariat ki piyayi-piyayi sing dinese ning BKKBN. Jadi piyayi BKKBN. Itu ada kepengurusan sendiri. Kalau kita termasuk tidak di komisariat, tapi juken prop. Nah, jadi ada dua nggih, mungkin ini yang kemarin ya tak cetak-cetak ke apa to bedane komisariat sama juken prop. Kalau juken prop itu provinsi yang membawai kabupaten kota se-35 kota kabupaten termasuk kita. Tuh, itu ndereke Pak Adi Prabowo ya Pak. Pak Edi Prabowo sekarang ketuanya. Mungkin ini baru penyusunan untuk kepengurusan yang lebih lengkap. Tunggu saja, nggih. Kemudian kalau komisariat itu Pak Adi dulu ketuanya, nggih. Sekarang? Ya, sekarang Pak Trikoyo. Nggih. Pak Trikoyo itu yang sekretaris di provinsi dulu, yang antek kita waktu di gedung PKK bersama almarhum Ibu Condrowati. Itu Condrorini, nggih, itu beliau sekretarisnya. Awet sepuh Bu Wati. Katut sithik awet sepuh. Nggih, ini jadi itu bedane kok ono komisariat, ono provinsi. Saya juga dong banget waktu kemarin ikut di musda. Nggih. Jadi kalau kita tidak ikut komisariat, cul sama komisariat, cul DN duwe kegiatan apa kita tidak ikut. Tapi kita ikutnya juken provinsi. Nggih. Aja omong dhewe.
Coba, beling apa ora coba. Biyen kayak dadi pengawas balake ora umum gue padahal. Lah ya madu buaya 23. Ini jadi kita memang sudah tidak waktunya untuk mikir-mikir banyak. Makanya program kemarin yang saya terima di hasil Munas, kok tirik-tirik rak karuan, tak kira kita ndak bisa itu. Ini saya bersama Mbak Ambar, ini WA-an, kira-kira ndi Mbak, lah kok sing dikurangi akeh banget, sudah ndak apa-apa. Saya akan membacakan yang kira-kira bisa, tidak saya bacakan semua, sing kira-kira iso wae. Nggih. Soale nek ngoyoworo ki tiwas ndaki-ndaki jebule ora iso. Nggih, ini kita yang yang kira-kira iso diterapke. Ini pun juga perlu perjuangan, perlu waktu. Karena saya juga sudah dengar dulur-dulur kita, alah Bu kumpul-kumpul makan-makan bae. Kok legan golek momongan lah ini lho kadang-kadang. Dadak kon melu mikir negara, apa meneh mikir politik. Males ya itu. Jadi tapi bagaimanapun juga Juken itu berjenjang, juang kencana berjenjang dari pusat, provinsi, kota. Jadi ya melu aturan maine, begitu nggih. Tidak ketang programe iki mung titik sing digunakake kita, tidak ndaki-ndaki kayak di provinsi. Gitu nggih Pak Adi. Nggih. Nah, ini saya akan membacakan tapi tak jupuk sing poin-poinnya saja. Nggih. Jadi pendahuluan ra usah, dari arah kebijakan itu dirumuskan untuk mewujudkan visine. Visine anggota Juken kuwi kudu ngopo, sing intine tetap melambagakan NKKBS. Itu jadi kita itu jadi toma ya toga di masyarakat, nek ditakoki kuwi ya isih rada dong begitu to. Apa to Bu NKKBS? Alah mbuh kuwi gaweanku mbiyen saiki blas aku ora kelingan. Mungkin kita bisa buka-buka sithik nek ditakoki ya ora banget-banget kan seperti itu, nggih. Soalnya kita sendiri tahu sekarang pola kerja yang sekarang bukan ngelek-elek nggih, dengan yang dulu itu memang beda. Keguyupane iki memang beda. Nggih, padahal sing saiki penak lho duwe nggon. Aku mbiyen kancaku mbek Mbak Puji iki 24 ora ndek nggon ya Mbak Puji. Ya. Tapi sekarang masing-masing kecamatan sudah kagungan, tapi penghuninya hanya 2 sampai 3 saja. Berarti sing mbubak alas ini yang berhasil kan? Nggih, panjenengan sing iso ngedeke kantor-kantor iki ora ketang ora ngenggoni. Ya kaya Pak Jokowi sok mben to ning IKN kuwi gawe sok mben tahun pira gek dinggo, tapi beliau yang merintis. Jadi kita merdeka seperti itu saja. Nggih. Ini jabarannya seperti ini, ya. Jadi seperti misinya itu ada 4, kemudian yang Romawi 4 itu ada 4 lagi. Oke banget toh kan dadi 8, ya. Itu saya ambil hanya 2 saja. Yang pertama, meningkatkan silaturahmi. Ibu panjenengan ndak usah nulis ndak apa-apa, engko tak tulis ning kene nggih, nanti tak catete karo Mbak Ambar ning gone WA sudah, nggih. Kok nek nulis ya wis buyutan malah kesuwen kok takon terus ora tekan-tekan. Nggih. Yang pertama meningkatkan silaturahmi, jelas kerukunan dan persaudaraan di antara para anggota dan keluarga. Jadi kalau kita dengan keluarganya yang masih punya keluarga, nggih. Jadi misalnya diderekke putrane ya putrane ben melu rapopo, nggih. Ora nunggu ngowoh ning pinggir dalan mesakno to balik engko petok meneh ngono ketoke, nggih itu. Kemudian yang kedua, membantu meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan anggota secara material dan spiritual sesuai kemampuan. Jadi kita ada kewajiban misalnya
ada keluarga dari Juken itu yang perlu dibantu karena satu dan lain hal, itu sesuai dengan kemampuan kita. Tidak dipaido podo-podo pensiunan dremis, tangi akeh jane mbiyen ngopo, keplek ilat dan lain-lain. Ndak, dosa ya Bu kita seperti itu. Kita ndak tahu permasalahan mereka. Kami sendiri punya 2 yang mantan PLKB saya yang memang betul-betul perlu dibantu. Saya share di situ, tapi saya sering ke sana. Kebetulan dia dulu ikut saya di Semarang Utara. Perlu dibantu memang kondisinya. Ini bisa diterima ya Bu itu ya. Itu kemudian kita lewati terus, kemudian yang strateginya. Ini ada penguatan pelaksanaan misi, tidak usah. Penguatan dukungan organisasi, tidak usah. Tapi di sini ada optimalisasi pemanfaatan perkembangan media TI melalui strategi. Yang kita pakai itu hanya yang 3, mendayagunakan aplikasi TI lain untuk memperlancar tugas, organisasi, dan kegiatan program secara mandiri. Jadi kita memakai apa Bu? WA, HP kita masing-masing. Ora ono jatah paket, ya toh? Bu lah nggonku entek paketane, ndak ada jatah. Makanya di sini saya tulis secara mandiri. Yaitu optimalisasi pemanfaatkan perkembangan media. Kemudian yang D, penguatan dukungan sarana dan prasarana serta sumber daya melalui strategi. Ini memang yang banyak yang perlu kita kita kerjakan ini atau kita laksanakan. Yang pertama, pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana organisasi, kantor, sekretariat, dan papan nama. Ini penting karena kita organisasi yang dari atas pusat sampai bawah kudu duwe nggon, duwe papan nama. Dan ini harus dilegalkan lewat Kesbangpol. Ini janjinya Pak Handi mau tak tagih. Beliau waktu jadi ketua pertama kali engko tak daftar ning Kesbangpol. Ngantek meh entek nanti Februari habis. Belum Pak, belum. Jadi ini janji yang tetap saya nanti. Paling enggak kita harus punya. Penake nanti dirembuk, penake gawe kantor ning ndi. Karena setiap kecamatan punya, kita pilih salah satu. Sing tengah-tengah kuwi Mbak Puji njaluki tengah. Tapi kalau Mbak Ambar itu ya rodok masuk akal. Bu, sing cedak karo dalduk. Jadi nek ono apa-apa kita bisa ke dalduk. Jadi kantor koordinator kecamatan Banyumane ini kalau saya, jadi tedak karo kantore. Mbok-mbok butuh sesuatu kita sowan ke kantor seperti itu. Ini monggo nanti keputusan panjenengan karena ini penting. Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana organisasi, kantor, sekretariat, dan papan nama. Kudu duwe, judulnya kudu duwe. Kedua, pemenuhan dukungan administrasi organisasi untuk mendukung kelancaran program kerja Juken. Kita itu minded administrasi loh dulu. Gitu. Administrasi apa wae duwe. Ngantek ning omah kuwi ta ora tau mikir anake nulis wae. Karena belum hukum itu, nggih. Apalagi sekarang di Juken ya kudu duwe. Buku itu
Lah itu termasuk dukungan kelancaran. Minimal ada absen. Kedua tadi lagu. Ping telu ya ana lagune kan seperti itu. Lah itu yang ketempatan misalnya di kelurahan kecamatan A, nanti yang ketempatan itu paling tidak sudah menyiapkan itu. Karena sekarang tadi yang pertama ada IT yang harus kita punya. Nggih, ini. Yo jadul-jadul ning ora kebangetan seperti saya, nggih. Aku nunul-nunul akeh klerune, seperti itu. Kemudian yang ketiga, pengembangan dan penggalian sumber daya untuk mendukung roda organisasi dan program Juken, misalnya iuran, donatur, dan usaha ekonomi. Ini memang sudah dilaksanakan, tapi ya itu memang jenenge organisasi ki ya Jerbasuki mawa biyo. Terus terang kalau ada kegiatan ini saya nangisinya Buati terus. Iya. Terus teman-teman kayak pertemuan ning kono kok duite iso saldo. Saldo wong donatire Markotop. Ada Pak Prapto, ada Buati lagi. Lah bareng ning nggonku kono ora ana apa? Ora ana donatore. Aku ndek utang 500 wis tak bayar ya, Mbak. Ndek utang wis seneni Bu Sumini. Ya disangga sing kanggonan. Ha sing kanggonan wong telu tok. Ya ini. Jadi ya wis apa boleh buat, tak tangisi kae. Kang bayar sesuk nek njukuk pensiun, kayak isik aku 500. Kayak 500 tok ya Nan, ora ditambahi belanjamu ora tak kei ngono. Membayar utang. Jadi saya sudah bayar itu 500. Nggih. Karena kemarin ya saya dan Mbak Harwati ya Bu TH Murni pedurungan kan lho utangnya akeh dhewe ya. Wis tak bayar. Wis aja misin-misini. Sudah lunas ya Mbak Ambar. Jadi ini yang kita garis bawahi 3 itu memang itu harus judulnya. Karena organisasi somaku ya tetap ada dana. Jadi ya pira pensiunan ki sugih lho, aja ngere pensiunan ki saya sugih kok. Nggih ta, bulanane duwe ora kerja. Wis ora mikir anak, ora mikir kontrakan, ora mikir sekolah, sugih kita itu. Jadi nek mengurunan 50 ki kecil jane. 40 nggo mak-makem, 10 nggo organisasi, syukur bagi iso maringi donatur kanggo dulure kita yang perlu. Lah ini yang perlu kita pikirkan. Nek duit 5.000 kuwi mengko nggo niliki piyayi siji entek, nggih to? Karena mosok niliki kok ke gedang ya ming 12,5 kan ya ora cocok karo sing mlaku to. Nggih mboten. Apa ya ora isin sing nggawa gedang sak lirang tok rono itu. Nggih, ini. Kemudian kegiatan yang berikutnya pokok-pokok program kerja. Ini banyak banget. Koncone Pak Aidi ki lho le nyusun ngemarkotop wakai karena ini tingkatnya provinsi nggih. Itu yang saya pakai hanya sebagian kecil banget. Yaitu pertemuan rutin berkala anggota dan pengurus Juken tingkat Kota Semarang. Itu pertemuannya tetap 2 bulan sekali. Siapa Pramuka? Ya, salam Pramuka. Iki pensiunan yang masih berkarya ya ini. Masih tugas untuk negara ya Mas Gun. Selamat siang Mas Gun. Matur nuwun masih dipercaya. Kemudian itu pertemuan rutin seperti ini masih, ya. Kemudian yang kedua, forum keagamaan
seni budaya dan olahraga. Kita ngikut forum keagamaan saja yang ada yang melekat di provinsi. Sabtu ketiga nggih Bu Wati. Sabtu pertama lah kemarin. Oh Sabtu pertama sekarang. Kita ngikut itu saja. Nek nganake dhewe berat didana terus terangnya saya matur terus terang. Nggih, berat didana karena tidak semua anggota kita itu nyun sewu nggih, saya matur terus terang. Belum semua anggota kita itu ikhlas, wis ngono wae. Isih ana sing grundel, urunan wae. Wis rak kerja kon urunan wae. Megai ada, saya dengar itu. Jadi rasanya sakit nggih itu. Makanya kita ikut di provinsi. Sudah banyak yang derek nggih, Mbak Ambar. Jadi Bu Ana, Mbak Ambar sudah banyak. Iya, Gunung Pati ki lho minded banget. Wit biyen ora ketok bareng saiki markotop wis to. Lah, siapa dulu dong? Nggih, ini itu yang saya ambil hanya itu. Kemudian pengembangan program kepedulian ini ada beberapa, ini saya tawarkan. Yang pertama, kepedulian untuk anggota dan keluarga yang meninggal. Perlu apa enggak itu? Nah, ye. Kemudian yang kedua, kepedulian untuk anggota dan keluarga yang sakit. Ketiga, kepedulian untuk anggota dan keluarganya yang terkena bencana atau musibah. Ini perlu enggak? Terus terang saya matur, saya belum lari ke sana-sana, hanya yang terdekat sendiri itu secara pribadi dan saya nangisi Bu Wati ini terus terang. Jadi sing tak gowo ya ala kadar. Karena dan saya tidak mengajak siapa-siapa. Suami pun tidak saya ajak, pokoknya aku mlaku dhewe, wis kasarane rembug tak gowo gedang selirang karo duit amplopan sithik. Cuma itu. Inilah, monggo ini nanti kita rembug apike piye, urunane piye, apa sirkuler, apa donatur, apa yen ana kita tariki. Ini karena hubungannya dengan uang itu rawan banget, nggih. Dan nanti yang ngasto itu ya betul-betul harus cermat ini. Ini sebetulnya banyak banget ini, tapi saya ambil hanya beberapa. Kemudian berikutnya pembinaan dan pengembangan. Ini saya ambil hanya satu, memberikan sumbangan pemikiran kepada pimpinan BKKBN di berbagai tingkatan. Misalnya, kalau kita di kecamatan ya koordinatornya ngejak omong-omong ya ditanggapi. Apa toh Mbak sing iso tak bantu, apa toh Mas yang bisa tak bantu. Wong kita punyanya kan cuma ini gitu nggih. Tidak, alah aku wis pensiun wegah karepmu kono to kondo kancamu. Kok ketoke nyengit ya. Kita ndak seperti itu. Ketoke jiwane BKKBN ki ora kaya ngono kuwi. Apa meneh kita orang lapangan, nggih itu. Kemudian dulu kita pernah diminta untuk merealisasi program PLS. Apa ini nggih Pak Adi? Ini ya kita monggo dukung karena ini programnya dari provinsi. Nek iso ya dilakoni, nek durung iso ya dadi wacana seperti itu. Kemudian kita melanjutkan kerjasama kemitraan yang sudah ada. Nah iki kita sudah punya mitra belum? Sebetulnya banyak, cuma kita belum pernah bekerja sama. Beberapa bulan yang lalu sering kami diminta oleh Hermina, didatangi oleh Rumah Sakit Hermina. Bu, apa jenengan perlu penyuluhan di pertemuan hari ini pun mungkin dia tahu kalau kita ada pertemuan, tapi saya belum berani karena hari ini acaranya banyak.
Itu saya kira penting juga ya ini. Tapi kami belum menjanjikan kapan beliau kerso datang atau mau datang. Ya. Kemudian yang penting lagi pembuatan kartu tanda anggota. Ini belum Pak Adi, nyun sewu, saya belum. Pak Hartoyo ki lulusan Semarang, tapi engko anggotane melundi saya juga belum tahu. Dalam? Oh ikutnya Malang, nek Mas Tanto ki melundi kuwi. Mas Tanto lulusan terakhirnya Semarang. Tapi mbiyen ning ndi Mas? Kerpe sragepe ning Bu. Ah, sragepe ning Batang lho kuwi. Mbok nome ning Batang, Mas? Ora. Mbok nome malah ngarani coba to. Oh. Lah itu nanti KTA-nya di mana gitu. Nggih, Semarang. Nggih. Jadi ini teman-teman ini sebagian besar Semarang. Pak D kok guyar-guyar nih pindah, Pak. Ya, jadi nanti kami juga akan nyuwun pirsa cara membuat KTA, ya Pak Adi. Mungkin ini Pak Adi nanti guru saya ya yang cedak. Daripada saya ke provinsi, saya akan sowan Pak Adi, nggih. Carane gawe KTA karo ngurus ning gone Kesbang Lispol itu, nggih. Kemudian berikutnya pembinaan pengurus dan anggota Juken dengan memanfaatkan berbagai media atau forum tadi seperti Rumah Sakit Hermina, nggih. Pendidikan latihan atau orientasi bagi pengurus Juken dengan mengikut sertakan kepada mitra. Jadi kita tidak sendiri, misalnya kita mengundang siapa kemudian untuk mendidik kita, dananya oke banget, jan kita tidak punya dana. Kita mengikut sertakan aja. Misalnya di kecamatan A kok ono kegiatan bla bla sing iso kita ikut, ya sudah kita ikut saja. Paling bayari kan snack seperti itu. Terus terang kami masih giris dengan keuangan. Karena keuangan kita sedikit banget. Kase yo ora ono. Coba takon Mbak Ratmi kase piro ora ngisini. Rasa diwaca, Mbak. Aku isin karo Pak Sugeng. Kemudian berikutnya ini banyak yang kita lewati. Pemenuhan fasilitasi sarana dan prasarana. Tadi menyediakan kantor sekretariat Juken. Jelas ini gambarannya nanti di mana. Kemudian penyediaan dukungan sarana dan prasarana kantor secara bertahap. Yeah. Jadi misalnya kita nanti nunut di Kecamatan Banyumanik, misalnya di kantornya koordinator, yo ojo njalukan lah, yo paling ora tuku meja kursi. Begitu. Lah ini secara bertahap, ndak ujuk-ujuk, nggih. Wong duwike sing nggone Mbak Ratmi wae iso dihitung dengan jari, nggo tuku meja entak ya, Mbak. Ini gambarannya untuk kegiatan 2022-2055 programnya di Juken Provinsi yang bisa kita pitati sidik-sidik untuk kita. Kemudian Pak Hamdi juga cerita bahwa nantinya kita Februari itu kepengurusan sudah selesai. Kita akan reorganisasi kepengurusan, ora total ganti lho nggih. Jadi semuanya ada, kita tambal sulam. Kemudian saya nyuwun yang timur-timur itu ikutlah. Karena yang tenggara-tenggara ini sudah mau ambles nggih. Jadi yang timur bisa rawuh. Sugeng siang Pak Prapto. Nyun sewu Pak, sampun kula wiwiti.
Matur nuwun sanget. Kleresan program dari provinsi sudah saya bacakan selesai. Kalau Pak Prapto itu sudah perso karena beliau juga ada di provinsi, jadi tidak perlu kami ulang. Kemudian ini monggo untuk selanjutnya kami aturkan pada teman-teman atau dulur-dulur semua. Harapan kami sebelum Februari kita reorganisasi pengurus, tambal sulam pengurus, pertemuan kita kan 2 bulan sekali. Berarti ini November, Desember, Januari gitu. Sebelum Januari kita Desember tertentulah bertemu di mana kemudian kita ngerembuk program ini kita buat secara cermat, kemudian piye carane daftar ning Kesbang Lispol, kemudian bagaimana caranya. Lah kuwi padha ki ya-yaan, Pak. Nah, itu lebih parah saya itu, seperti itu. Aneng dikong. Aja munggah neh ya. Inilah masa lansia kita ini momongan saya. Padahal sing ngomong yo ya-oyaan kaya ngono. Nggih. Ini jadi agenda kita banyak, nanti kita ngerembuk prokernya, kemudian KTA-nya, kemudian tempat sekretariat, kemudian pendaftaran ke Kesbang Lispol, nggih. Jadi ada 4 atau 5 agenda nggih Mbak Ambar yang perlu ini. Sehingga nanti kami nyuwun untuk bulan Desember sebelum pertemuan kita sudah punya ngengrengan itu garis besarnya dan itu kita sampaikan di pertemuan sudah digaris bawahi. Ini dari kami hasil Munas yang di provinsi sudah kami sampaikan, matur nuwun sangat, mudah-mudahan panjenengan sedaya bisa ikut ngombyongi kegiatan ini sehingga kegiatan kita setiap 2 bulan sekali itu tambah ngrembaka, nggih. Cowoke sithik tok, tugas Pak cowok-cowok untuk mengundang, nggih. Kemudian yang belum pernah rawuh, harapan kami bisa rawuh setiap pertemuan. Demikian dari kami, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu kami serahkan pada Sekretaris Mbak Ambar, monggo Mbak. Matur suwun Bu Yul. Dari hasil musda yang telah disampaikan pada kita semua, mungkin akan kita bahas kembali di bulan Desember yang akan datang, ya. Bapak Ibu sekalian, demikian yang bisa saya haturkan untuk hasil musda yang disampaikan Ibu Yulia. Untuk selanjutnya, acara selanjutnya lain-lain, monggo diisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Ambar waktunya dan Bu Yuli yang sudah dengan komplit, jelas, gamblang menyampaikan hasil musda Juken Provinsi Jawa Tengah yang dari Kota Semarang diwakili oleh Bu Yuli. Saya ulangi, terima kasih Mbak Ambar dan Bu Yulia yang sudah menyampaikan secara lengkap hasil musda, dan terima kasih Pak Adi kehadirannya, biasanya berdua dengan Pak Win. Untuk khususnya Kota Semarang sebaiknya memang
kita pilih yang betul-betul kita bisa melaksanakan. Jadi tidak usah ndaki ya. Tadi sudah disampaikan Bu Yuli bahwa politik no, kegiatan yang kita keberatan tidak usah diambil. Yang penting kita guyupnya, ya. Kita kan usianya sudah rata-rata sebagian besar 70 ke atas. Jadi kita ambil saja program-program yang betul-betul kita bisa laksanakan. Itu yang pertama. Kemudian kegiatan yang ada kaitannya dengan keagamaan, saya setuju bahwa Kota Semarang tidak usah melaksanakan sendiri, tapi kita bergabung saja dengan Komisariat Semarang, Komisariat Jawa Tengah, yang dulu dipimpin Pak Adi, sekarang dipimpin Pak Trikoyo, dan itu sudah berjalan cukup lama, jadi itu kita teruskan saja. Nah, yang saya usul disepakati hari ini adalah dana sosial. Dana sosial itu kita sepakati saja, apakah kita dengan jalan setiap ada kasus kita minta, tapi itu nanti bikin pusing pengurus. Pusing dan juga riweh ya, ada pekewuhnya juga. Saya lebih baik usul ada iuran bulanan khusus untuk sosial. Jadi itu baik untuk kematian, untuk besuk yang sakit. Kemudian kalau ingin membantu yang kurang mampu, lah itu kita punya pos khusus. Kita sepakati saja apakah sukarela, kita menentukan sendiri. Jadi mungkin tidak harus sama jumlahnya, tetapi yang penting jangan nol. Kalau 0 kali 0 kan 0. Tapi kalau walaupun 1 bulan hanya 1.000, kalau dikalikan kan tetap ada angkanya. Jadi kalau menurut saya besarnya disesuaikan dengan kemampuan dan kesanggupan masing-masing. Tapi yang penting setiap bulan itu setor ke bendahara khusus sosial atau digabung dengan bendahara Mbak Ratmi, monggo. Kalau itu khusus enggak apa-apa. Jadi nanti kita nulis saja, misalnya saya setiap bulan 10.000, ya sudah. Jadi nanti setiap bulan apakah itu mau bayar setahun sekali atau per bulan, itu terserah, diserahkan saja masing-masing. 1.000 pun enggak apa-apa, 2.000 enggak apa-apa. Yang penting semua bisa ngiur. Itu untuk khusus sosial. Ini saya usul. Nah, hari ini nanti disepakati saja. Kemudian sekali-sekali, misalnya setahun sekali kita programkan piknik. Nah, pikniknya tuh juga enggak usah yang jauh-jauh karena usia kita. Yang penting gayeng, terus tidak membosankan, selalu di ruangan tertutup dan sebagainya. Saya kira mungkin itu masukan-masukan saya. Jadi nanti dipitati saja program-program yang betul-betul membumi lah. Jadi tidak usah ndaki terlalu teoritis neng ora iso nglakoni ya. Nah, untuk kepengurusan yang akan datang, saya setuju dengan Bu Yuli, tenaga-tenaga darah-darah muda, darah-darah muda ini yang monggo maju. Lah ini informasi sementara Bu Yuli ini nanti masuk dalam kepengurusan provinsi. Enggak apa-apa kalau provinsi kan barengan. Itu ya paling-paling nanti itu dengan Pak Adi jalan-jalan ya Pak Adi ya. Kalau ada jambore ke mana, kalau enggak salah tahun depan tuh kemarin rencananya oh Cilacap. Yang Padang enggak jadi. Oh ya yang nasional kan kita berangkat. Dulu Lampung. Jadi tidak apa-apa Bu Yuli karena sebagai koordinator Karesidenan Semarang masuk dalam kepengurusan. Tapi misalnya disepakati tetap ngayomi di Kota Semarang ya tidak masalah gitu. Cuma nanti dibantu oleh yang masih muda-muda gitu. Kemudian secara pribadi saya masuk R1-nya ikut komisariat. Ikut ya sudah punya R1 komisariat. Jadi saya tidak ikut di Kota Semarang. Jadi saya kira itu Bu Yuli, mungkin nanti teman-teman yang lain bisa memberikan masukan juga. Terima kasih.
Minta bantuan kantor. Jadi sekretariat di Banyumanik ya. Kantor ya itu aja jadi satu. Lalu pasang plang. Lalu juga ada surat domisili. Penjelasan domisili ini diminta dari RT RW sana, lalu dilanjut ke kelurahan, terus bawa ke Kesbanling Maspol. Lalu setelah itu juga ada Bu, ada kepengurusan dilampiri kepengurusan lengkap. Kepengurusan lengkap. Terus pasang bor, dipotret untuk lampiran. Nanti secara teknis saya siap membantu ngaturi penjelasan. Itu. Nggih, pun nggih. Lalu yang kedua kaitan KTA. KTA nanti saya buatkan form nanti diisi terus nanti bisa dikembalikan ke yang ngurusi di provinsi itu saya, Pak Momok dan Pak Trikoyo. Itu teknis nanti Desember Bu tak aturi formnya. Lalu yang ketiga kaitan dengan iuran sosial kematian dan yang sakit, monggo disepakati. Misalkan 5.000 nek iso gawe rata-rata jauh dusuk karena nanti dapatnya sama kan. Ya tapi monggo nek ada yang lebih itu di luar. Artinya misalkan saya bayar 5.000 kok ada yang setahun kan 60.000. Lalu ada anggota lain aku bayar 100. Lah monggo itu yang 40 termasuk donatur. Jadi tetap urunannya podo gitu. Ngoten Bu nggih. Lah nali kesepakatan nek yang meninggal ahli warisnya dapat berapa, nek gerah yang gerah dapat bantuan berapa. Hanya analog Bu ya, hanya informasi saja. Kalau di provinsi di komisariat itu kalau ada yang sedot dapat 1 juta ahli warisnya dan tidak bisa diminta aku urunan untuk pulang itu terjaluk ora iso kecuali kalau beliaunya wafat itu pun yang menerima adalah ahli warisnya. Kalau ada yang gerah dapat bantuan 200.000 rupiah yang opnam ya. Kalau ada yang gerah opnam ya. Lalu untuk cangkingannya buah tangannya 50.000 karena teknis kadang-kadang angel wis kayak kabeh 250 jadi nggak dapat buah tangan. Ini tanya teknis monggo. Nah kalau ini saya kira disepakati bersama-sama apa 5.000 apa 10.000 itu ya. Kalau di provinsi itu per bulan untuk kematian 10.000, kalau yang gerah itu bergabung dengan iuran yang koyar ini. Lah monggo ini sepakati sendiri yang merinci ke pengurusnya. Misalkan sekarang bayar 40 misal ya, 40.000, 30.000 untuk konsumsi, 5.000 untuk administrasi, 5.000 untuk yang lain. Ini contoh ya, bukan harus itu. Demikian informasi yang bisa kami jelaskan. Kalau piknik aku melu. Nah, tadi kan Bupati setahun sekali diagendakan piknik. Saya ikut datar gitu. Mohon maaf kalau ada yang berkenan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Kalau ada yang kurang jelas silahkan tanya. Terima kasih, saya mau tanya apa usul ini namanya? Usul ya. Untuk anggota yang sakit itu tadi kan yang dibesuk kalau yang dapat bantuan yang opnam, kalau tidak opnam enggak. Nah ini yang ada sakit menaun itu Pak. Sakit menaun itu kan sering masuk rumah sakit, keluar masuk rumah sakit. Nah itu harus diberi batasan setahun berapa kali gitu aja. Jangan setiap masuk rumah sakit kita bantu. Jadi setahun 2 kali atau setahun hanya sekali itu monggo ini usulan. Kalau setiap masuk rumah sakit dibesuk dikasih santunan ya lebih baik sebetulnya. Tapi sebaiknya karena uangnya ya mepet. Jadi setahun 2 kali gitu aja. Yang sakit keluar masuk itu loh Pak. Yang sakit tahunan. Oh 6 bulan sekali.
berarti 3 kali Bu setahun. Nah, aku nek 6 bulan lagi. Ya, terima kasih Pak Adi. Monggo yang mau usul silahkan. Monggo tambah. Mbak Fatma, Ini Mbak nanti Indah, untuk bahan kita ketemuan Mbak Desember Rustantina. nggih. Jadi kepengurusan yang lama itu agendanya punya ini. Jadi wis dadi fit tenan. Terus mengko Januari kita pertemuan, ada pemilihan. Februari ini kan terus entek lah, pelantikan gue duwe program kepenak ora mikir neh gitu loh. Monggo, unek-uneknya Mbak Indah. Pengen apa? Jadi tadi saya setuju sekali dengan donatur itu. Jadi misalnya 10.000 ya wis lah 10.000 tapi jangan. Sing bisa memberikan donatur ke saya juga saya seneng. Ini terus terangnya nggih. Dulu kita belum punya dana itu. Kalau saya nilai itu yang biasa memberikan saya Bu Wati dan almarhum Bu Karti. Ini terus terangnya. Nggih. Beliau naik ngaturi ki ora sithik lho. Bu Wati itu 400, Bu Karti ya tak kelumpukke dadi aku nyekel dana itu. Tapi saya pertanggungjawabkan juga. Nggih. Saya datang sendiri ke sana, lengeki ora akeh Mbak, tak kei 100 karo tak tukoki gedang sak lirang. Lah duwite ya kuwi tok sing maringi aku. Dan yang sering saya beri Mbak Yuda, Mbak Narti, lah aku sing cedhak sing kenal kuwi, sing ado-ado ya ora menehi kabar kok. Mbak Yuda itu sampai sekarang dia sudah pikun dan sudah masuk rumah sakit 2 kali dan sekarang ya mung lumah-lumah. Dan sekarang diopeni putrane. Sudah tidak di Pucang Gading. Ini saya yang terakhir dapat kabar dari anaknya, tapi saya belum ke sana. Nek Mbak Warnati iki ketoke cethone ora iso mlaku-mlakune ujak-ujuk nek tak jak pertemuan lewatane ndak bisa. Harus ada yang ngancani gandeng nuntun. Nggih. Kon mesti kudu nganggo pempes wis kepuyuh-puyuhe tetep. Nah ini kan rak mungkin untuk datang. Nah mungkin ada teman lagi yang sono yang saya ndak tahu karena ndak ada yang ngabari, ditiliki dhewe, ora kabar-kabar ya mana saya tahu kan gitu. Monggo ini saya serahkan teman-teman. Apa sementara ini kami matur nuwun Pak Adi masukannya, tidak berarti ini harus kita kerjakan seperti itu, nanti kita pikirkan pada bulan Desember nggih. Kita tentukan lagi sinten yang kersa rawuh ikut mikir ini. Kemudian Bu Wati masukannya juga banyak sekali, beliau yang sudah berkecimpung baik di komisariat maupun di kepengurusan provinsi. Dan kemarin saya yang ikut kegiatan di provinsi, misalnya ikut di sana jane ya rada awang-awangan Bu Wati. Saya di kota saja nggih, tidak ada kemajuan di kota ini. Saya menjadi wakil beberapa tahun nggih. Dulu Pak Broto ketuanya, kemudian ganti Pak Hamdi juga stagnan. Nah ini nanti monggo, kira-kira yang layak dan pantas menjadi ketua sing iso tak jak setengah Melayu sapa? Nggih, kalau saya dari ketuane jelas ora iso Melayu. Nggih, harus ada ini. Tapi misalnya saya masih dimasukkan ke pengurusan bagian apa wae wis aku melu. Saya belum tegel ninggalke pertemuan ini. Jadi terus terang saya masih nderek tapi tidak harus ketua atau wakil ketua. Saya di seksi saja. Jadi yang timur-timur ini yang jadi kepengurusan inti Bu Mumun. Sugeng siang Bu Mumun, matur nuwun. Lah ini. Pak Mumun karo sapa iki?
Puji. Nak Puji. Alah ya ampun. Itu dulu waktu di kota sak keringkelan dengan saya. Matur nuwun Bu Mumun. Oh kula dereng mangke sonten nggih. Niki acaranipun sampun rampung Bu Mumun, program yang dari provinsi sampun kula sampaikan. Nyun sewu Pak Hamdi izin mboten saged rawuh tasih wonten Palembang nggih. Mboten kesasar nggih Bu Mumun. Nggih, mungkin acaranya cukup nggih Bu Wati. Nanti kita rembuk lagi bulan Desember. Nggih, Bu Mumun. Mungkin badhe maringi menapa kita pertemuan di bulan ini. Yang jelas ini 2 bulan sekali, pertemuan berikutnya nanti Januari. Tapi oh ngoten. Oh. Berarti nanti Desember kita aturi dulu ya Bu ya. Kita mau pertemuan dulu nggih. Matur nuwun, monggo Mbak Ambar kita lanjutkan mungkin untuk acara yang sesi ini cukup. Nggih. Sekarang lain-lain monggo. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Wati, Bu Yul, serta Bapak Ibu semua. Pak Adi, serta Ibu dan Bapak Ibu semuanya. Pertama marilah kita selalu menjadikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan rahmat nikmatnya sehingga hari ini kita bisa bersilaturahmi. Mudah-mudahan kelihatannya banyak yang rawuh ya. Mudah-mudahan semakin lama semakin banyak yang rawuh dan alumni BKKBN 380 dan ada penerusnya juga ya Bu, Bapermas Perkab, Disdaldu KB nanti bisa bergabung sehingga persaudaraan kita utamanya bisa lebih baik. Amin. Dan semuanya mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Nun sewu Bu Yul, saya dapat undangan jam 10 ya Bu Yul, tapi tadi jam 2 saya nun sewu ada undangan Mas Basuki, jadi saya ke sana dulu langsung. Tadi ngebel Mbak Harti kok masih acaranya masih berlanjut, Bu Yul masih sambutan, jadi saya memberanikan diri ke sini walaupun terlambat, tapi alhamdulillah bisa bertemu dengan Bapak Ibu semuanya. Dan nantinya mungkin saya belajar dulu Bu Yul di sini ikut walaupun belum pensiun, nanti saya per April 2023 pensiun, insya Allah bisa gabung. Pertemuannya 1 bulan, 2 bulan sekali. Dan untuk informasi mungkin ya, untuk dinas kami di Disdaluk dan KB Kota Semarang, kelihatannya semakin lama semakin habis. Junior Bapak Ibu yang 380 sehingga mungkin kondisinya tidak sama nantinya. Jadi betul gagasan Bu Yul bahwa kita memang harus mandiri. Ini mungkin yang nanti terakhir kalau saya 2023, Mbak Puji nanti 2024. Terus terakhir Mbak Rateh kalau enggak salah itu kelahiran 69. Kalau 68 itu Mbak Ani kelihatannya. Jadi terakhir Mbak Rateh kalau enggak salah yang di dinas. Jadi memang kita walaupun mungkin ada support dari kantor, saya yakin Bapak Ibu semua bisa eksis untuk pertemuan-pertemuan ini sehingga jalinan silaturahmi tetap berjalan. Itu mungkin Bu Yul dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Matur suwun. Terima kasih Bapak Ibu sekalian yang telah memberikan masukan pada pertemuan siang hari ini dari Pak Adi, dari Bu Wati, dari Bu Mumun yang perlu kita fitkan sekarang, mungkin yang untuk dana sosial harus berapa, terus nanti bagaimana cara dari pengelolaan sampai yang diberikan itu besarannya berapa, mungkin ngaten nggih Bu nggih? Oh Desember, oh yang itu Desember nggih. Kalau begitu baik, untuk acara selanjutnya lain-lain monggo diisi. Waktu saya aturkan kembali pada Bu Yul. Ya, kiranya cukup, nanti untuk lain-lain kita bicarakan Desember. Ya, Desember yang tertentu tadi, pengurus lama ditambah plus. Ya. Ini karena waktunya sudah cukup siang. Ya. Kemudian yang perlu kami sampaikan bahwa untuk bulan berikutnya, bulan Januari, itu jatuh Semarang Tengah dan Timur, nggih. Halo, Semarang Tengah. Puji ki tengah apa utara apa barat? Oh, utara. Tengah sinten? Timur? Dalem lah nggih niku. Makanya kan kita bingung, asas domisili apa asas kerja? Kan angel. Ndak ada, tengah karo timur ora ono. Lah terus nek barat karo tugu. Gunawan barat, terus apa meneh? Ndak ada, belum ada, makanya nanti sebagai PR Desember, gitu? Desember. Yang paling kompak iki lho, malah sing adoh-adoh kuwi Gunung Pati iki jan demenake. Atau Candi Sari dan Gajah Mungkur. Halo, Gajah Mungkur pripun? Kancamu sapa Mbak Arti? Gajah Mungkur karo Candi Sari. Mbak Ami sregep kae, Mbak Ratmi, Mbak Arti. Hah? Mbak Arti. Ya wes cukup ya. Cukup, berarti besok Januari yang kanggonan Candi Sari dan Gajah Mungkur itu ininya apa anggotanya, tempat monggo nderek. Nggih. Arep dijak ning gondi wae manut. Ora kudu ning Candi Sari karo Gajah Mungkur. Arep dijak piknik ya gelem. Nggih, ini. Begitu. Jadi nunggu selanjutnya nanti Januari kami akan WA-nya dengan Mbak Harti. Komandan kleponnya Mbak Harti ya, Mbak? Ya. Karo Mbak Ratmi engko WA-an ya, Mbak. Nggih. Nggih gitu, setuju Januari di daerahnya Mbak Harti. Kemudian untuk berikutnya nanti 2 bulan sekali saya nderek Bu Mumun, kan mergo bodo toh. Nah, pas nggih. Nderek Bu Mumun nggih. Bu nyun sewu Bu, sebelum ditutup ini ada yang tanya. Laporan keuangan dulu, Mbak. Akan kami laporkan keuangan pada bulan September, Bu. Bulan September saldo awal Rp1.915.000, iuran anggota pada tanggal 17 di Gajah. Ya. Itu Rp410.000. Dari Mbak Puji itu iuran sisa bulan April di tempat Mas Toto Rp275.000.
Untuk pengeluaran tanggal 17 September MMT dan tambah konsumsi Rp685.000. Saldo akhir bulan September Rp1.915.000, masih tetap dengan bulan Agustus. Oktober juga masih tetap. Pada hari ini iuran anggota yang 5 ribuan terkumpul Rp390.000. Bu, terima kasih. Waktu kita kembalikan. Matur suwun. Ini Bu, pertanyaannya ini masalah iuran yang 40.000 itu, kalau sudah ngelis tapi berhalangan untuk datang, apakah harus tetap bayar? Gitu. Matur suwun. Jadi intinya walaupun sudah ngelis nggak jadi berangkat, tapi tanpa izin loh Bu, itu. Oh itu. Oh. Nggih. Oh ngaten. Nggih. Oh nggih, matur suwun Bu. Ya ini. Karena waktunya sudah siang, sudah lebih dari jam 12, pertemuan pada siang hari ini akan kami tutup. Apabila ada tutur kata kami kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian, kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.